Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk puncaknya nikmat Islam dan iman. Juga kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kita akan sampaikan materi ceramah kita pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Judulnya kenalilah musuhmu, kau akan selamat. Kita punya musuh teman-teman sekalian. Dan musuh kita sebenarnya cuma satu ini. Golongan syaitan. Di muka bumi ini ada dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga. Hanya ada dua jalan saja ini. Satu jalan kebenaran, satu jalan kesesatan. Tidak ada yang ketiga. Dan untuk menentukan kita berada di jalan yang benar atau jalan yang salah, itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jalan yang benar adalah jalannya Allah Azza wa Jal. Allah sebagai Tuhan yang kita selalu ikrarkan sebagai seorang Muslim. La ilaha illallah. La ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini. Terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Kita hidup dan mati di atas kalimat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta mengutus para juru bicaranya untuk menyampaikan kepada kita apa yang dia inginkan. Itulah para nabi dan rasul. Jadi juru bicara Allah adalah para nabi dan rasul. Dan setelah para nabi dan rasul wafat, Allah wafatkan, maka diteruskan perpanjangan lidah mereka adalah para ulama dan da'i. Kalau Bapak Ibu menuju ke jalan para ulama dan da'i, selalu mengikuti panduan-panduan mereka, tuntunan-tuntunan mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kapan da'i dan ulama itu mengatakan qala Allah, qala Rasul, maka kita ikutin. Maka ini jalan keselamatan dan ujungnya adalah surga. Jalan yang kedua, dan ini sesat. Tidak ada jalan yang ketiga. Benar atau salah saja. Benar atau sesat. Yang sesat ini jalannya iblis. Iblis ini salah satu dari golongan jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, di alam jin ini mirip dengan alam kita manusia. Ada jin yang beriman. Mirip dengan kita kalau manusia yang beriman. Jin yang beriman ini tidak akan pernah kerjasama sama manusia. Tidak akan pernah interaksi sama manusia. Tidak akan pernah menampakkan diri pada manusia. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, pernah dengar nggak? Ada jin muslim ikut dalam perang Badar? Perang Uhud? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada satupun riwayat di mana Nabi SAW mengatakan, ini saudara kalian jin ikut di perang Badar, di perang Uhud. Ini ikut di perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, Fathi Makkah. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena memang Allah tidak membolehkan kita berinteraksi sama mereka. Allah buat mereka tidak nampak supaya tidak usah berkenalan, tidak usah interaksi, tidak usah minta tolong. Jin-jin beriman faham itu. Makanya mereka tidak pernah ikut-ikutan dengan para sahabat Nabi. Tidak pernah ada satupun riwayat menjelaskan kalau sahabat itu punya khadam-khadam. Walaupun dikatakan jin beriman. Ada qarin, pendamping dari syaitan. Allah buat dia sebagai ujian manusia. Membisik-bisikkan keburukan. Tapi dia bukan golongan jin beriman. Yang kedua adalah jin yang fasik. Jin yang jauh dari agama. Walaupun dia berstatus muslim. Sebagaimana juga di alam manusia ada manusia yang fasik. Masih berzina, riba, berdusta, menipu, membunuh orang. Tapi dia muslim. Namanya fasik. Dan ada yang ketiga adalah kafir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di alam jin. Dan di alam manusia pun ada yang kafir. Nah di alam jin ini Bapak Ibu sekalian, yang fasik sama yang kafir namanya syaitan.
namanya syaitan. Jadi semua syaitan itu pasti jin, tapi tidak semua jin itu syaitan. Bisa difahami ini? Iya. Jadi semua syaitan itu pasti jin, karena golongan judul induk mereka adalah jin. Tapi tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin itu ada dakwah, ada jihad, sebagaimana alam kita. Jin-jin yang beriman itu mendakwahi jin-jin yang kafir, jin yang fasik. Dari poin ini harus difahami baik-baik teman-teman. Karena di negara kita ini masih banyak orang yang mengatakan, oh saya pelihara jin muslim. Dari mana dalilnya bisa pelihara jin muslim? Nabi tidak pernah mengatakan ini khadam saya ya. Kalian semua harus punya khadam dari jin. Pernah Anda temukan riwayat itu? Tidak pernah. Lalu kenapa kita bisa tiba-tiba sekarang punya penjaga dari jin? Tidak butuh mereka. Allah sudah datangkan makhluk yang jauh lebih kuat dan perkasa, para malaikat. Manusia dijaga dengan 3 malaikat, pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan 1 namanya malaikat hafadhah, penjaga. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yahfadhu min amrillah. Malaikat-malaikat akan menjaga manusia itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting dulu untuk digarisbawahi. Nah, pemimpin syaitan namanya iblis. Juru bicaranya iblis, dukun, peramal, penyamun, penyihir. Semua yang sejenis dengan itu, dan ahli maksiat. Pelaku zina, pelaku maksiat, ini semua adalah juru bicara iblis. Siapa yang berteman dengan mereka, mengikuti jalan mereka, maka akan dibawa ke jalan iblis dan ujung-ujungnya adalah neraka. Enggak ada jalan ketiga. Cuma 2 saja. Kerucutkan di situ. Dan tentu saja kita disuruh untuk mengikuti jalan yang benar. Hanya jalan Allah saja. Dan juru bicara Allah, jelas para nabi-nabi dan rasul, dan penyambung lidah mereka adalah para ulama dan dai. Tidak ada yang lain. Ini penting untuk digarisbawahi. Dari penentuan awal dasar di sini. Baik, kita kerucutkan lebih dalam lagi teman-teman sekalian tentang masalah syaitan. Iblis ini, dia menjadi pemimpin syaitan. Dan syaitan punya banyak definisi. Banyak ulama memberikan definisi. Di antaranya, kata sebagian ulama, seperti Abu Ubaidillah, memberikan definisinya, syaitan adalah nama bagi semua yang buruk akhlaknya, keras dan kasar tindakannya, senang membantah, bertengkar, baik dari kalangan manusia, jin maupun hewan. Bisa dikatakan syaitan. Walaupun sebenarnya syaitan ini lebih banyak di alam jin. Tapi siapapun yang manusia mengikuti bisikan-bisikan syaitan dari jin, bahkan menjadi pendukungnya, seperti para dukun, peramal, penyamun, penyihir, mereka juga diberikan julukan syaitan. Makanya dalam surah An-Nas kita mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Berarti di kalangan manusia memang ada syaitan juga. Yang mengikuti syaitan-syaitan dari jin, maka mereka dianggap syaitan juga. Dan dari kalangan hewan-hewan adalah hewan-hewan yang ditunggangi oleh syaitan. Ya. Seperti misalnya Nabi SAW menyuruh membunuh hewan-hewan tertentu. Kata Nabi SAW, bunuhlah 5 hewan ini di daerah haram atau di luar haram, atau di wilayah halal. Di wilayah haram kayak Mekah sama Madinah ini kan tidak boleh membunuh hewan sembarangan, tidak boleh mencabut pohon, ya. Tapi ada 5 hewan kata Nabi SAW, bunuh saja. Kalau ketemu di wilayah haram atau di luar haram, di wilayah halal pun, bukan yang dimuliakan pun sama kayak kita di Indonesia. Disebutkanlah tikus, kemudian ular, kemudian disebutkan yang ketiga itu Raja Wali, yang keempat itu bulung gagak, yang di dadanya ada bulu putihnya, gitu kan. Kemudian juga disebutkan anjing buas. Ini disuruh oleh Nabi SAW untuk bunuh. Dalam riwayat lain ditambahkan kalajengking. Ada riwayat yang lain juga disebutkan cecak. Bahkan kata Nabi SAW, hewan ini, ya, siapa yang membunuhnya mendapatkan 100 pahala gitu. Sampai Aisyah Mu'min radhiyallahu punya 1 cambuk untuk mencambuk cecak itu. Ini hewan-hewan biasa ditunggangi oleh syaitan. Nah biasanya kalau teman-teman tahu alam-alam jin, alam-alam para dukun, ya, mereka biasa menggunakan cecak itu, cecak, tikus, hewan-hewan itu. Dan Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dalam
banyak dinukil perkataan beliau tentang masalah ta'wil mimpi karena beliau terkenal dengan ta'wil mimpinya. Beliau menukil hewan-hewan ini disebut dalam hadis fasiqah, buruk, seperti tikus misalnya. Maka siapa yang mimpi tikus di saat dia sedang istikharah, menandakan berarti orang yang sedang mendekati dia adalah orang yang fasik. Seperti itu gambarannya. Atau orang kena sihir, kemudian dia banyak meruqyah berdoa kepada Allah SWT, maka biasanya dia mimpi cecak, dan seterusnya. Tapi jelas kita tidak banyak masuk ke alam itu teman-teman sekalian. Yang kita perlu ketahui, syaitan ini istilah yang digunakan dan dipimpin oleh iblis. Baik, iblis ini teman-teman sekalian memang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat buruk. Karena dia sombong. Sudah kita tahu, maksiat yang pertama dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongannya iblis. Jin ini lebih dulu diciptakan dari kita ya. Kita ini manusia makhluk terakhir. Makhluk terakhir. Sebelum kita ini sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, air, api, semua ini sudah ada. Makanya waktu Allah SWT berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan ciptakan di muka bumi pemimpin, maka para malaikat mengatakan, Ataja'lu fiha, ma yusidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menjadikan atau menciptakan ya Allah di muka bumi, makhlukmu yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Yang dimaksud sini kata ulama tafsir adalah jin yang sudah ada lebih dulu dari manusia di muka bumi. Dan yang jahat dari mereka adalah iblis ini. Tidak semua jin itu buruk. Tapi banyak di antara mereka yang mengikuti iblis ini buruk. Kalau Bapak Ibu baca dalam surah jin, Allah menggambarkan di situ bagaimana jin-jin beriman mengatakan wa kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan orang yang bodoh di antara kami berkata kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Maksudnya, jin-jin beriman menyinggung iblis dan para pengikutnya. Menyinggung iblis dan para pengikutnya. Baik teman-teman sekalian, syaitan ini berusaha menyesatkan selalu manusia. Karena setelah awalnya dia ingin mengkandidatkan diri sebagai pemimpin di bumi, tapi setelah Allah SWT ciptakan Adam, Allah angkat Adam sebagai pemimpin. Maka iblis tidak terima. Dia pun mengatakan, saya lebih baik ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Dia dari tanah. Tapi Allah sudah tahu sebagai mencipta. Sebenarnya bukan karena itu, tapi dia karena sombong. Dan dia tidak mau ada yang memimpin dia dari kalangan manusia. Maka Allah pun melaknat dia sampai hari kiamat. Perlu garis bawahi juga poin penting teman-teman sekalian. Syaitan ini dan iblis lemah. Saya ulangi lagi. Syaitan dan iblis lemah. Bahkan sangat lemah. Di Indonesia sering saya dengar, syaitan ini kuat. Wah ini godaannya kuat. Coba buktikan mana kuatnya. Bapak Ibu pernah waktu dibisikkan oleh syaitan untuk berzina, dia menjelma lalu mencekik Bapak Ibu untuk memaksa berzina? Hah? Kira-kira teman-teman kalau syaitan itu kuat, Bapak Ibu bisa umroh begini? Hah? Bisa sholat? Bisa menikah? Mungkin semua di antara syaitan-syaitan itu akan membelenggu leher kita dan kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi persepsi mengatakan syaitan itu kuat, ini salah. Dan itu dibantah dalam Al-Quran. Karena Allah mengatakan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Dia hanya bisa membisikkan saja. Tidak lebih daripada itu. Dia hanya bisa membisikkan. Dia misalnya menyuruh kita supaya berbuat ini dan itu misalnya. Berbuat dosa, berzina, membunuh, menggunjing dan seterusnya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita nolak, dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita nolak, dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak akan mencekik leher kita, dia tidak akan mengikat kita, tidak bisa dia buat apa-apa. Bahkan Allah memberikan kita sebuah senjata, yaitu kita membaca isti'adzah. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Kalau di Indonesia diterjemahkan dengan terkutuk ya. Kalau bahasa letterletnya rajim itu rajam, rajam. Tahu kalau orang berzina dalam Islam kalau sudah menikah dirajam ya. Diapakan itu? Dilempar dengan batu ya. Kalau tentang syaitan ini Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk tentang bintang-bintang di langit waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai anak-anak panah untuk membakar syaitan. Ya, jadi mereka itu lemah dan mereka bisa terbakar. Teman-teman kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah akan membakar mereka.
Bukan tugas kita, kita nggak usah. Allah ini manja sekali dengan memanjakan kita. Kita nggak usah siapkan otot kita, nggak usah siapkan semua energi untuk melawan syaitan, nggak perlu. Ada gangguannya, langsung bisa baca isti'adzah. Merasa sedikit malas ibadah, merasa semangat mau buat dosa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada gangguan, baca 2 kali, baca 3 kali. Hilangkan semua persepsi takut kepada syaitan. Tidak boleh. Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian takut kepada syaitan, tapi takut kepadaku kalau kalian beriman. Sering kali ada orang begitu, takut ke belakang rumahnya malam-malam. Kenapa? Ada syaitan. Apalagi keyakinannya yang ngawur ini, yang salah, kuburan bisa terbuka, pocong bisa keluar. Saya tanya sini, siapa yang pernah lihat kuburan terbuka, pocong keluar? Ada yang pernah lihat? Coba angkat tangan. Hah? Cuma di sinetron. Berarti benar atau salah? Salah. Harus difahami ini. Karena banyak orang, bahkan laki-laki, sudah dewasa, begitu ada suara di belakang rumahnya, suruh istrinya yang pergi cek. Ini rupanya harus disunat 2 kali ini. Takut kenapa? Apa yang ditakuti? Kalau bapak ibu lagi takut melewati sebuah tempat, merasa merinding, berhenti, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang itu. Itu hanya gangguan syaitan. Dengarkan baik-baik, sebab turunnya beberapa ayat dalam surah Jin, gara-gara orang-orang Quraisy dulu di Mekah, mereka itu sebelum Islam ya, kalau lagi mengadakan perjalanan, jalan safar, maka tanpa sebab ini, tiba-tiba pemimpin kafilahnya, pada saat mereka sudah tancapin kemah-kemahnya mau tidur malam hari, dia keliling ke seluruh anggota kafilah. Kalau kita gini, kayak kelompok kita berangkat satu pesawat begini, maka saya datang tuh, saya keliling. Naudzubillah gitu. Dia ini pemimpinnya begitu. Dia bilang, coba serahkan bekal yang terbaik kalian. Maka ada yang menyumbang keju, ada yang menyumbang gandum, ada yang menyumbang macam-macam, gitu kan? Dikumpulin sama dia, lalu pemimpin kafilah ini datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal tidak ada yang ganggu dia. Lembah itu aman. Apa yang Allah gambarkan dalam surah Jin, fazaduhum rahaqa. Maka setan-setan di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi kalau bapak ibu makin takut, makin jadi-jadi dia. Contoh misalnya, bapak ibu lewatin sebuah rumah, ada orang bunuh diri di rumah itu. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Kenapa nggak mau? Takut. Nah ini yang saya mau obatin nih di kebun kurma ini. Karena selalu di persepsi kita ada ruh gentayangan. Mana ruh gentayangan? Siapa yang pernah lihat? Kalau nggak ada, kenapa percaya? Nggak ada itu. Kalau ada ruh gentayangan, kira-kira antum masih bisa tenang di sini? Hah? Kalau pocong bisa keluar dari kuburan, ketuk-ketuk rumah orang, kira-kira kita masih bisa tenang tidur? Siapa yang pernah didatangi oleh pocong ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya? Coba pikir secara akal sehat, ini semua perusakan akidah. Tidak benar itu. Ya. Jadi tidak ada namanya ruh gentayangan. Nabi Muhammad SAW pada saat mengubur jenazah seorang sahabat, beliau ceramah panjang lebar. Beliau mengatakan kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan, kalau orang mukmin akan meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, malaikat rahmah menangkapnya, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Setiap menembus langit, para malaikat di langit mengatakan, ruhnya siapa ini sungguh mulia. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman kepada para malaikatnya, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, maksudnya roh orang beriman itu, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya. 3 langkah mereka pulang, kata Nabi SAW, mayit ini masih bisa dengar terompas sendal mereka, setelah itu sudah tidak lagi. Datang Munkar Nakir, dudukan dia, lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, sudah jelas. Pertanyaan yang sudah kita tahu. Kemudian dia akan jawab kalau dia orang beriman,
Kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan kekal perkataan benar di lisan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya, selama di dunia kalau kita belajar agama, kalau orang tanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu haji, kenapa kamu umroh, kenapa bakti umroh, kita bisa jawab karena kita belajar. Dan di akhirat maksudnya adalah di kuburan. Pertanyaan malaikat. Maka dia akan jawab dengan sangat mudah. Setelah itu Allah bukakan, atau malaikat membukakan baginya pintu neraka. Dia lihat hiruk-hiruknya, dia takut orang mukmin ini. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup. Dibuka pintu surga, sampailah kepada dia bau-bau wanginya. Dan dia lihat bagaimana indahnya surga itu. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu. Karena saya ingin masuk ke surga saya. Setelah itu datang sebelahnya orang tampan, bersih, wangi. Sampai kagum si mayit ini. Dia tanya, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, umroh kita ini, sedekah kita akan jadi makhluk di kuburan, akan menemani kita nanti. Lalu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bentangkan permadani dari surga. Maka dia bisa menikmati dan melihat surganya walaupun belum masuk, sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan kata Nabi SAW, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kalau orang kafir terbalik. Akan datang 3 sosok malaikat, kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, dan 1 malaikat maut dibunuh-bunuh kepalanya akan mengatakan, hai jiwa busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Ruhnya tidak mau keluar. Kata Nabi SAW, lalu malaikat mencambuk dengan keras. Ya, dan menariknya, ibaratnya seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras, sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru tiba di langit pertama, para malaikat sudah menolak. Karena kata Nabi SAW, ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Setelah itu, Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk ahli neraka, kembalikan dia di dunia. Di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka bersamaan pada saat jenazahnya diantar, ruhnya juga dikembalikan. 3 langkah mereka pulang, masih terdengar terompa suara sendal mereka, para pengantar. Setelah itu sudah tidak lagi malaikat Munkar Nakir dudukan mayit ini, tanya kepada dia pertanyaan yang sama, tapi dalam hadis mereka cuma mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Maka dia tidak bisa jawab. Setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu, dia kagum. Malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Saya bisa kau masukin, tapi kamu yang sendiri tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh. Ditutup, dibuka pintu neraka. Dan dia sampai kepada dia panasnya. Dia lihat bagaimana ya beratnya siksaan di dalamnya. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini, kata Nabi SAW, berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu, karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang sebelahnya orang yang buruk tampangnya, menakutkan, baunya busuk. Lalu kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Si mayit ini bilang. Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian dalam 2 riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, maka kedua dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Nabi SAW menyatukan jari-jari beliau. Kemudian disempurnakan lagi, dijepit lagi. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, Allah mengutus malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allahu alam seperti bagaimana atau seperti apa. Yang jelas seperti itu hadisnya. Kemudian diutus kepadanya malaikat ini membawa sebuah besi. Yang besi itu kata Nabi SAW, kalau seluruh jin dan manusia miliaran jumlahnya, mereka semua bekerja sama untuk membalikkan saja, mereka tidak mampu karena beratnya. Lalu dihantamkan kepada orang ini, maka hancurlah orang tersebut. Kemudian diutuhkan kembali. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Sebagian ulama hadis menggabungkan keduanya. Jadi sambil dinding kuburan menjepit tubuhnya tulang rusuk seperti ini, sambil juga dihantam hancur. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ini kondisi kuburan. Kalau tadi saya kasih contoh ada satu rumah, Bapak Ibu sekalian, ada orang bunuh diri di situ. Ya, dia mati bunuh diri. Tadi bapak-bapak ada sebagian mengatakan, saya tidak mau beli rumahnya. Kenapa? Takut ada ruh gentayangan. Orang itu yang bunuh diri mati dalam keadaan berbuat dosa. Walaupun dia muslim kan. Apalagi kalau dia kafir. Berarti dia sedang diapakan di kuburan? Ada waktu keluar gentayangan nggak? Terus kenapa yakin gentayangan ini?
Kenapa takut? Makin bapak ibu takut, makin jadi-jadi tuh suara di rumah. Suara bayi di atap, pintu rumah di belakang bunyi cangkul sendiri dan segala macam. Ini semua permainan syaitan. Di saat bapak ibu takut sama syaitan. Makin kita berani maka makin takut syaitannya. Ini kalau ada syaitan di sini marah sama saya nih. Karena saya bongkar kedoknya. Emang begitu. Dan harus diketahui masalah ini. Sama juga kalau satu rumah lagi, di dalamnya orang dibunuh sekeluarga. Rata-rata jemaah saya tanya, Bapak Ibu mau beli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Sama karena kasusnya orang mati juga. Kalau tadi kan bunuh diri, kalau ini dibunuh. Harusnya beli aja rumahnya. Karena itu mati syahid kalau dia muslim. Dibunuh oleh perampok mati syahid nggak? Mati syahid. Rumahnya berkah itu kalau dibeli. Kenapa takut nggak mau beli? Saya berapa kali lewat di beberapa titik di Jakarta. Ini rumah Ustaz, serem, nggak ada yang mau beli. Kenapa? Ada orang bunuh diri. Kayak sini saya beli kalau murah. Beli saja. Nggak ada urusannya. Jadi syaitan itu hanya menakut-nakuti orang yang takut sama dia. Kita hanya boleh takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu penjelasan ulama tentang hadis Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, Hai bin Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan cari lembah lain. Syaitan ini nggak bisa dilihat oleh Umar. Tapi syaitan kalau lihat Umar lari. Jangankan goda, lari. Kenapa? Karena Umar tahu betul kelemahan syaitan. Begitu ada bisikan untuk berbuat maksiat atau malas ibadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah datangkan panah-panah api membakar mereka. Dengarkan baik-baik riwayat sahih. Pernah Nabi SAW berdiri dengan beberapa sahabat di malam hari, lewat meteor. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat, apa yang kalian bilang di masa jahiliyah dulu kalau lihat seperti ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami yakin masa itu, kalau lewat meteor begini berarti ada satu tokoh baru lahir, atau ada satu tokoh mati. Kalau saya lihat di Indonesia sebagian ada yang buka dompetnya katanya mau dapat duit lah, apalah. Ini tidak tahu dari mana khurafatnya. Siapa pengarang bukunya, gitu kan? Yang jelas kata mereka, ya Rasulullah, di masa jahiliyah kami kalau lihat ini, kami anggap ini ada satu tokoh baru lahir atau satu tokoh mati. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, kalau menentukan sebuah keputusan, maka pemikul arsy-Nya Allah bertasbih. Kemudian setelah itu, malaikat-malaikat di langit 7 lapis di atas kepala kita, itu semua bertasbih. Lalu menanyakan apa keputusan Tuhan kita. Maka mereka saling memberitahukan tentang informasi apa yang Allah inginkan, kejadian yang akan terjadi. Besok hari nih. Maka syaitan kata Nabi SAW bersusun-susun sampai seperti ini. Nabi berikan gambaran telapak tangan beliau. Sampai ke langit. Untuk mencuri informasi itu. Lalu malaikat memanah mereka dengan panah-panah api. Meteor yang kalian lihat itu adalah serpihan bintang yang dipakai untuk memanah syaitan. Itu yang benar dalam hadis. Lalu kata Nabi SAW, banyak di antara mereka yang mati terbakar. Ada juga di antara mereka yang sempat lolos. Lalu mereka menyampaikan informasi yang mereka curi dari langit kepada teman-temannya para dukun. Yang berpapasan memang betul informasi dari langit, maka benar terjadi. Akan hujan di sana, akan sakit si fulan, akan ini dan itu. Tapi itu informasi dari langit, bukan karena mereka tahu. Mereka nggak tahu itu. Mereka nggak tahu. Dan sayang sekali banyak di antara dukun tidak tahu, mereka ditipu oleh syaitan. Karena kata Nabi SAW dalam penutupan hadis ini, dan ketahuilah, syaitan-syaitan ini membumbuhi satu informasi itu dengan 99 kedustaan. Bohong itu. Menipu orang. Di Saudi ini banyak dukun-dukun ditangkap, ada pemerintahan khusus untuk menangkap di sini. Itu pada saat mereka ditangkap, ada yang saya pernah lihat cuplikannya sendiri. Disuruh coba praktikin bagaimana kau panggil syaitan. Susah sekali. Dia harus pakai baju merah, dia cambuk badannya, dia melakukan ritual-ritual tertentu hanya untuk minta 1-2 hajat. Subhanallah. Orang beriman kepada Allah tinggal wudu, angkat tangan atau angkat tangan walaupun dalam wudu, tinggal memuji Allah, minta Allah kasih. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit langsung minta sama Allah, minta sendal dari langit. Minta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah buat sebuah sistem Bapak Ibu sekalian. Tentu kalau kita minta sendal, Allah enggak lempar sendal dari langit. Kalau kita sakit, kita minta sembuhkan, Allah tidak lemparkan obat dari langit. Kita minta jodoh, Allah tidak lempar maksud dari langit. Bagaimana sistem Allah buat? Sistem itu adalah kita kalau berdoa secara manusiawi, nanti tiba-tiba kita setelah berdoa Allah ijabah nih. Kita ngobrol sama satu teman kita, cerita tentang masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, oh di sana ada dokter yang bagus. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Demi Allah bukan.
Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya. Itulah cara Allah menjawab doa kita. Ya Allah, saya lapar, hilangkan lapar saya. Tiba-tiba laparnya hilang? Tidak. Allah buat kita dapat makanan, kita kunyah dulu baru laparnya hilang. Kan begitu? Ya Allah, saya capek. Allah buat kita tidur. Dan tiba-tiba hilang gitu kan. Ada prosesnya. Itu sunnatullah yang Allah ciptakan. Jadi begitu Allah menjawabnya. Berapa aja orang di Mekah sini minta, ya Allah berikan jodoh. Ketemu jodohnya di Mekah. Kan begitu. Jadi nggak usah minta-minta sama syaitan ini. Jangan sampai teman-teman kita tertipu oleh dia. Dengarkan baik-baik, ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau mau lihat surah Ibrahim, ayat 22. Ini khutbahnya iblis. Di hari kiamat nanti. Surah Ibrahim, surah nomor 14, ayatnya 22. Bunyinya, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Artinya, dan berkatalah syaitan, iblis yang dimaksud di sini pimpinan mereka, tak kala perkara hisab telah selesai. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Salatlah dapat ini, puasalah dapat ini, umroh hajilah dapat ini. Diceritakan semua dapat keutamaan, lalu kemudian nanti puncaknya masuk surga. Allah janji benar itu. Dan aku pun, kata iblis, telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya. Menipu kalian. Gak usah sholat dulu, gak usah begini dulu, ditunda-tunda sengaja. Tapi aku menipu kalian. Ini Allah sudah bongkar kepada kita dari 1400 tahun yang lalu. Lalu iblis berkata, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Dia tidak bisa cekik kita, gak bisa tarik tangan kita, gak bisa paksa kita maksiat, tidak bisa buat apa-apa. Syaitan lemah. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, cuma bisikin saja. Lalu kalian memenuhi seruhanku. Oleh sebab itu jangan kalian mencerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Ini khutbah iblis nanti di neraka. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW jelaskan itu. Nanti akan keluar sebuah tiang besar di neraka. Iblis diikat lalu dia bicara ini. Dia sampaikan khutbahnya ini. Supaya nanti di neraka tidak ada lagi orang salahin dia. Oh saya cuma bisikin kok. Salah sendiri kenapa mau ikut. Jadi saya sering gambarkan ibarat syaitan itu teman-teman. Kalau kita lagi naik mobil. Kemudian kita berhenti di lampu merah. Ini perumpamaan saja. Kemudian ada orang yang tawarkan kita produk. Selama kita tidak buka jendela tidak ngobrol selesai kan. Tapi kalau kita interaksi ngobrol, ya sudah terjadi interaksi. Jadi kalau syaitan bisikin kita tidak iya kan tidak ada masalah. Dia lemah, dia nggak bisa buat apa-apa. Sekarang antum mau umrah nih kemarin. Banyak bisikan syaitan tuh. Nanti aja dulu, tabungan berkurang, nanti ini, nanti itu, bagaimana di sana, macam-macam. Tapi kan Bapak Ibu tidak paksa, enggak, saya mau umrah. Terus dia bisa buat apa? Nggak bisa buat apa-apa. Begitulah syaitan dalam semua aktivitas kita. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Ini perlu difahami baik-baik teman-teman sekalian. Dan Allah sudah mengingatkan kita supaya jangan pernah mengikuti bisikan-bisikannya. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah 168 sampai 169. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah ikuti langkah-langkah dan bisikan-bisikan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh nyata buat kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia selalu menyuruh kalian berbuat perbuatan jahat, perbuatan keji, pelanggaran-pelanggaran, dan berkata kepada Allah sesuatu yang tidak sama sekali ya Allah atau tidak punya ilmu untuk itu. Kemudian juga teman-teman sekalian, syaitan itu punya banyak sekali upaya-upaya ya. Tapi yang paling mendasar, dia memanggil pada kesyirikan. Hati-hati dengan kesyirikan ini ya. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling pertama, dia lebih suka Bapak Ibu berbuat syirik daripada zina. Bahkan syirik lebih cintai daripada tidak sholat. Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak sempat taubat. Dalam surah Nisa Allah mengatakan itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah maafkan orang yang berbuat syirik kepadanya kalau meninggal dalam keadaan syirik itu, ya, dan dia masih mengampuni selain dosa itu. Makanya syaitan ingin kita berbuat syirik, hati-hati. Dalam surah Al-Hasyr ayat 16 Allah sebutkan, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan
Ya. Orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan, kata Allah. Dia berkata pada manusia, kafirlah kamu, berbuat dosalah kamu. Maka tak kala manusia melakukan itu, maka dia mengatakan, aku berlepas diri darimu, dan sungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Dalam sebuah hadis, ya, hadis qudsi ya, hadis qudsi ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku semuanya lurus. Ya. Semuanya itu berada di agama yang lurus. Wa innahum atathumus syayatina fajtalathum. Kemudian syaitan-syaitan datang menyelewengkan mereka dari agama mereka. Fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Lalu syaitan coba mengharamkan apa yang sudah aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan syaitan fokus membuat mereka menyekutukan aku dengan sesuatu, padahal aku tidak pernah menurunkan dalil apapun atas kesyirikan itu. Dan ini yang dia lakukan. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, syirik ini menduakan Allah. Bapak Ibu sudah tahu belum? Kalau Abu Jahal sama Abu Lahab itu tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah. Udah tahu belum? Abu Jahal sama Abu Lahab itu haji juga loh. Tapi mereka datangkan patung-patung di dekat Ka'bah, ada 360 patung, lalu mereka sembah patung itu. Mereka jadikan sekutunya Allah. Jadi sambil berdoa sama Allah, sambil minta juga sama patung itu. Nah ini mirip dengan orang yang pakai jimat. Minta sama Allah muslim tapi masih pakai jimat. Kenapa yakin sama jimat? Ini sudah azan, kita break sholat. Saya cuma mau sampaikan, ada pernah seseorang datang di majelis salah satu ulama di sini, Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian temannya bilang, Syekh, ini teman saya ini temannya yang beriman bilang, ini teman saya ini bawa jimat, dia mengaku kebal. Kata Syekhnya, baik, pengajian kita berhentikan dulu, kita diskusi masalah ini. Langsung pada saat itu. Kebetulan yang ceritakan ini orang yang hadir langsung di majelis itu. Saya kebetulan tidak hadir waktu itu, tapi ini yang hadir ceritakan pada saya. Langsung dia bilang, akhirnya Syekh tanya, apa kau punya jimat benar? Dia bilang, iya benar Syekh. Apa gunanya? Bisa buat kebal. Kata Syekhnya, baik, saya menjamin sama kamu, kalau jimat itu dibuka, pasti kamu akan meninggalkan selamanya. Tidak akan pernah kau pakai jimat itu lagi. Dia bilang, saya tidak bisa buka karena ini dilarang. Jadi jimatnya yang biasa kain yang dijahit-jahit itu. Ya. Lalu dikalungkan. Taruh di leher, ditaruh di perut dan seterusnya. Maka katanya, saya jamin dengan izin Allah, kau tidak akan kena masalah. Tinggal baca bismillah selesai. Buka coba. Dibukalah teman-teman kain tersebut, jahitannya banyak. Kain demi kain dibuka. Ujung-ujungnya terakhir sekali, setelah sekian lembar kain, di dalamnya itu ada kotoran sapi yang kering. Ternyata itu memang yang disuka oleh syaitan yang diutus oleh jin, oleh para dukun yang mendekati dia. Bau itu yang disuka. Sehingga selama itu ada bisa mendekat syaitan tersebut dan bisa membantu dia. Selain memang dia serahkan tumbal-tumbalnya dan segala macam hal. Dan ini yang terjadi. Akhirnya setelah itu dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi SAW, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat apapun maka dia telah berbuat syirik. Ada seorang sahabat dulu pakai gelang warna kuning, Nabi tanya, kenapa? Untuk apa kau pakai? Dia bilang, bisa menyelamatkan saya dari mara bahaya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kau mati ada padamu, maka kau tidak akan beruntung selamanya. Artinya kau akan disiksa sama Allah nih. Tidak perlu semua itu. Orang mukmin selalu kembali kepada Tuhannya secara langsung. Dan jangan pernah berbuat syirik kepada Allah SWT. Ingat, benda-benda semua selain daripada Allah makhluk sama kita. Kita sama dengan api, sama dengan batu, sama dengan jin, sama dengan pohon-pohon, sama sebagai makhluk. Cuma beda fungsi dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyembah mereka. Jangan sekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menipu diri sendiri, mereka melakukan perbuatan ini, mereka panggil-panggil syaitan. Datang ke gua bersemedi, datang ke lautan, mereka panggil-panggil syaitan, penjaga ini, penjaga itu, padahal sebenarnya tidak ada. Bapak Ibu, saya sarankan sebagai penutup dalam kajian kita ini, insya Allah sebentar mungkin kita lanjutkan beberapa poin lagi. Baca surah nomor 77 dan 79 tentang para malaikat. Semua ini yang mengatur pergantian siang malam, pergantian musim, populasi manusia, populasi hewan, tumbuh-tumbuhan, yang mengurus lautan, hutan-hutan, itu para malaikat.
Mereka ditugaskan sama Allah SWT. Jin tidak ada sama sekali fungsinya di situ. Jadi nggak usah panggil-panggil penjaga lembah, penjaga ini nggak ada. Allah SWT pemilik dan malaikat ditugaskan oleh Allah SWT untuk itu. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasan kita, insyaAllah. Kita break sholat dulu supaya tetap on time sholatnya. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya menyampaikan kembali lanjutan bahasan kita, Bapak Ibu sekalian. Masih masalah musuh kita syaitan. Baik, syaitan ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza." Syaitan akan datang membisikkan salah seorang dari kalian lalu mengatakan, siapa yang menciptakan ini dan itu. Hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Sampai nanti dia akan membisikkan mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Fa idza balaga dzalika falyasta'id billahi wal yantahi. Kalau sudah sampai pada bisikan itu, dia harus segera berhenti. Atau setiap sampai padanya bisikan seperti ini, berhenti. Berlindung kepada Allah dan berhenti. Juga dalam sebuah hadis yang lain, cukup panjang, saya terjemahkan saja. Nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk baca lebih panjang lebar dari buku ini ya, agar selamat dari godaan syaitan. Saya cukup banyak ambil dalil dari sini. Ini buku mungkin cuma 15 ribuan rupiah. Bisa dimiliki nanti di Indonesia, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Ada dalil disebutkan di sini. Yang kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan menghalangi anak Adam dari jalan-jalan petunjuk atau hidayah. Syaitan menghalangi dari jalan Islam. Seraya berkata, kenapa engkau masuk Islam? Ini bagi para mu'allaf atau orang yang mau masuk Islam biasanya ditakut-takuti. Syaitan bisikin, kenapa engkau masuk Islam dan meninggalkan agamamu? Agama bapak-bapakmu dan agama nenek moyangmu. Lalu orang itu tidak mengikuti syaitan dan dia tetap masuk Islam. Lalu syaitan pun menghalanginya dari berhijrah, pindah dari sebuah wilayah yang dia tidak bisa beribadah kepada wilayah yang bisa beribadah. Lalu syaitan mengatakan, mengapa engkau akan hijrah meninggalkan tanah dan langitmu? Orang itu tetap hijrah, bagaikan kuda yang terikat tali. Berat maksudnya. Tapi orang itu tidak memperdulikan syaitan, lalu dia hijrah. Kemudian syaitan menghalangi dari jalan jihad, seraya berkata, mengapa engkau mengorbankan diri dan hartamu? Lalu engkau mati, istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Ini perkataan Nabi ya. Syaitan bisikin begitu. Syaitan mengatakan, istrimu akan dinikahi oleh orang lain dan harta-hartamu akan dibagi-bagikan. Orang itu tidak menggubris perkataan syaitan. Lalu ia berjihad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan hal itu, lalu ia meninggal, maka pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya siapa yang tidak mengikuti syaitan, tetap dia paksakan diri masuk Islam, dia hijrah, sampai dia mati di jalan Allah, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Atau dia gugur di medan perang, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan masukkannya juga ke dalam surga. Atau ia meninggal karena terjatuh dari kendaraannya, maka pasti Allah juga akan masukkan dia ke dalam surga. Artinya selama dia tidak ikuti bisikan-bisikan syaitan, maka dipastikan dia akan selamat. Syaitan juga teman-teman sekalian selalu ingin merusak rumah tangga. Selalu membuat suami istri ribut. Kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat si fulan membunuh, saya baru membuat si fulan berzina, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Jadi kata Nabi SAW, iblis pada saat kedatangan anak cucunya atau pasukannya mengatakan, saya baru menceraikan suami istri, maka dia mengatakan, kaulah jagoannya. Lalu dimuliakan oleh iblis. Karena orang kalau ribut suami istri, maka bisa mengganggu semua program hidupnya. Mungkin Bapak Ibu yang berumah tangga tahu, kadang-kadang masalah kecil saja bisa dibesar-besarkan oleh syaitan. Kecewa sedikit bisa membuat tidak ngobrol 2 hari, 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu pun semua bisikannya selalu cerai. Udah nggak cocok, cerai saja. Udah nggak cocok, cerai saja. Ini kalau ada dari syaitan, jangan diikuti. Dalam rumah tangga, ikuti tuntunan Nabi SAW. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan selalu buka lembaran baru. Ta'aruf dalam rumah tangga itu terjadi selama kita berumah tangga. Kalau yang awal-awal,
kita awal kenalan, itu awal ta'aruf, biodata saja. Itu belum ta'aruf yang sebenarnya. Kenalan yang sebenarnya justru setelah kita berumah tangga. Mulai selepas akad nikah sampai salah seorang dari kita meninggal dunia. Makanya jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga, misalnya kita tinggal di Jakarta, terus kita ke Surabaya misalnya, terus istri mengatakan, ini restoran kesukaan saya. Suami mengatakan, kok baru bilang? Iya, saya juga baru ingat karena baru lewat di sini. Itu biasa terjadi. Padahal sudah 10 tahun berumah tangga. Bahkan ada kadang-kadang karakter kita, mungkin sudah kakek-kakek nenek-nenek masih belum berubah. Butuh ta'aruf, memang begitu. Ya. Jadi jangan buru-buru selalu mau cerai karena itu langkah syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Ini permainan syaitan. Jadi jangan pernah biarkan syaitan menguasai ini. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga dikatakan adalah wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Jadi dia tidak buka pintu syaitan. Ini sudah panjang lebar kami jelaskan dalam masalah rumah tangga, tapi di sini saya kasih gambaran umumnya. Itu salah satu langkah syaitan. Juga langkah syaitan adalah menanamkan perselisihan dan permusuhan. Jadi selalu yang dibisikkan adalah supaya kita berselisih. Sampai kita lupa kelebihan pasangan, kelebihan teman, kelebihan tetangga. Yang kita ingat selalu kekurangannya dan kesalahannya. Ini bisikan syaitan. Tidak boleh diikuti. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana kad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan sudah putus asa untuk tidak disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi dia selalu masukkan perselisihan di antara mereka. Selalu ditanamkan permusuhan-permusuhan. Syaitan juga suka sekali mengganggu orang yang mau sholat. Terutama orang yang sholat. Kalau orang yang malas sholat sudah tempatnya syaitan. Tidak perlu digoda. Tapi orang yang mau sholat begitu azan, maka itu bisa digoda oleh syaitan. Begitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Idza nudiya bis salati adbara syaitan walahu durab." Kalau azan dikumandangkan maka syaitan lari terkentut-kentut. Hatta la yasma'u azan, sampai dia tiba di sebuah tempat yang tidak terdengar azan. Fa idza qudiyal adzanu aqbala, dan kalau azan selesai dia kembali datang lagi. Fa idza thuwiba biha adbara, kalau diiqamahkan salat maka dia lari lagi. Fa idza qudiyat tathwibu aqbal, kalau iqamah selesai maka dia kembali lagi. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia menggoda orang-orang yang salat, membuat dia lupa. Ya, orang yang sholat itu. Yaqul sambil berkata, uzkur hadha wa kadha malam yakun yadhkur. Syaitan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, dan dia sampai teringat apa-apa yang dia belum teringat sebelumnya. Hatta yadhallu rajulu in yadri kam shalla, sampai seseorang lupa berapa rakaat dia sholat. Itu dari syaitan. Kalau Bapak Ibu tanya, lalu bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya disebutkan dalam hadis Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Di buku ini tidak disebutkan ya. Tapi ada riwayat lain, beliau pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Kata Nabi SAW itu syaitan, golongan syaitan namanya khinzib. Ya. Itu khinzab, dia bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, dan dia selalu mengingatkan ini dan itu. Kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniuplah ke sebelah kiri 3 kali. Tiup ke sebelah kiri 3 kali. Maka kata Utsman bin Affan, setelah saya amalkan itu, maka tidak lagi datang syaitan mengganggu dalam sholatku. Syaitan juga selalu apapun yang menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilakukan oleh dia, apapun sifatnya. Ya. Yang kira-kira bisa membuat kita mencintai kemaksiatan, jauh dari dosa, jauh dari amal soleh, maka itu akan dilakukan oleh dia. Akan dilakukan oleh dia. Dan yang paling sering ya, didekati oleh syaitan, yang paling mudah adalah disebutkan dalam hadis kaum wanita. Maka ibu-ibu hati-hati. Karena kata Nabi SAW, kalau wanita keluar, maka istashrafaha syaitan. Istishraf itu, kalau orang mau lihat satu benda yang jauh, sulit dijangkau oleh mata, karena silau misalnya, maka biasa orang taruh tangannya di atas dahinya. Seperti ini kan, namanya istishraf. Jadi supaya dia bisa lihat yang jauh itu. Kalau semua perempuan keluar, istashrafaha syaitan, kata Nabi. Syaitan itu teliti melihat perempuan itu. Ya, sampai nanti bagaimana dia bisa tergelincir atau menggelincirkan orang lain. Karena kapan perempuan ingin melakukan perbuatan dosa pasti terjadi.
Sekarang kalau perempuan mau berzina, terjadi zina itu. Tapi kalau dia tidak mau, tidak akan terjadi kecuali dia diperkosa. Beda dengan laki-laki, ya. Maka kuncinya memang di situ. Bukan berarti kita katakan wanita itu buruk, tidak. Tapi memang syaitan menunggangi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka daya tarik bagi kaum laki-laki. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Zuina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa." Dihiasi pada diri laki-laki dua hal, hub, rasa suka, dan syahwat. Ingin menyentuh, ingin melakukan hubungan biologis, gitu kan, pada kaum wanita. Maka syaitan menunggangi keadaan ini, ya. Kemudian ada juga yang hal penting mungkin berhubungan dengan syaitan ini, tapi ini panjang kalau mau dijelaskan. Cuma saran saya Bapak Ibu beli buku ini, Membongkar Praktek Sihir dan Perdukunan. Ini kecil. Ini ditulis oleh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau ini pernah menjadi ketua penangkapan dukun-dukun di Saudi. Nah, dalam buku ini ada banyak gambar-gambar, contoh-contoh buhul-buhul, ya, yang biasa dipraktekin oleh para dukun. Berikut juga dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang beliau sampaikan. Tapi saya ingin titik beratkan, saya simpulkan, teman-teman jangan pernah menuju ke dukun ini. Jangan pernah ke mereka, jangan konsultasi sama mereka. Di Indonesia dulu namanya dukun. Tapi setelah banyak ditangkap oleh masyarakat, ada yang dibunuh, ada yang segala macam, ganti nama. Tapi tidak tanggung-tanggung. Ganti namanya paranormal. Di atas orang normal. Ya. Orang pintar. Padahal ini bukan orang pintar ini. Orang pintar itu orang yang beriman sama Allah. Orang yang minta tolong sama syaitan ini orang bodoh kena ditipu sama syaitan. Ya. Tapi begitulah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala mereka ada dari zaman dulu, gitu kan. Jadi kita di Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim jangan pernah terpengaruh dengan mereka. Tidak usah datang. Ingat sabda Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya. Cuma datang saja bertanya. Tebak garis tangan, tebak nasib. Terus mau lintas alam, mau buat istrinya atau suaminya suka tapi lintas alam, pakai jasa jin. Bukan pakai alam manusianya dia. Mau usahanya maju pakai pelaris-pelaris yang tidak masuk akal, gitu kan. Maka dia mau lintas alamin. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, dia cuma datang saja. Walaupun cuma coba-coba, tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari ini bukan ke depan ya, yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Hapus, habis 40 hari, saking luar biasanya. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya. Kalau itu dengan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak boleh percaya mereka. Bapak Ibu sudah tahu belum? Hukum, kalau ada hukum Islam, dukun itu hukumnya kalau ketangkap, kepergok, lagi praktek, dipenggal. Dipenggal. Di Saudi ini kalau ditangkap mereka, dimasukin penjara. Walaupun di penjara mereka tobat, hukumnya tetap penggal. Tobat itu urusan dia sama Allah. Tapi keburukan yang dia lakukan sudah terlalu banyak. Menceraikan suami istri, ya. Banyak sekali yang terjadi kerusakan. Saya sarankan pakai alam kita saja manusia. Sederhana. Saya kalau mau buat istri saya suka, bagaimana caranya? Saya buat baik sama dia. Tatapan mata saya syahdu, ucapan saya santun, tangan saya ramah. Saya melindungi dia, penuhi kebutuhannya. Dia jatuh cinta kok. Untuk apa bawa fotonya ke dukun? Lintas alam. Supaya syaitan datang dekati istri kita. Ini salah. Bahkan banyak di antara syaitan itu namanya syaitan penjahat. Dia datang dan dia bahkan mengganggu istri kita lebih rusak daripada itu. Ada pernah satu jemaah kita di Jakarta, 6 tahun berumah tangga, tiap hari ribut, istrinya tiap hari minta cerai. Tidak pernah dapat solusinya. Terakhir dia diruqyah oleh salah satu teman yang saya kenal. Kemudian pas kesurupan istri ditanya syaitannya sama teman yang peruqyah ini. Ya. Siapa yang suruh kamu? Dia tunjuk suaminya. Ini. Dalam kondisi tidak sadar istrinya. Terus ini teman saya tanya. Dia cerita sendiri ke saya. Memang Bapak pernah sihir istrinya? Enggak pernah. Coba ingat-ingat Pak. Enggak pernah sama sekali. Waktu sebelum nikah, baru dia bilang, oh iya sebelum nikah pernah. Supaya dia suka sama saya. Gara-gara itu 6 tahun ribut. Kenapa harus lintas alam? Mau laku produknya? Sederhana. Rasulullah SAW pedagang, Abu Bakar pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang. Semua sahabat itu banyak itu pedagang-pedagang. Bahkan kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in,
Kami menemukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW berdagang sampai di laut-laut Romawi. Mereka berdagang, mereka berusaha. Dan mereka sukses. Waktu meninggal ya, Abdurrahman bin Auf, itu sulit sekali untuk dibagi hartanya karena gudangnya penuh dengan harta. Padahal tiap hari sedekah. Abu Bakar meninggalkan harta yang banyak. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz, semua mereka meninggalkan harta yang sangat banyak. Lalu bagaimana caranya? Sederhana. Modalnya halal, sistem halal, produk halal. Sisanya ikuti dengan sedekah, maka berkah itu. Tidak perlu pakai pelaris-pelaris. Taruh tulisan-tulisan yang tidak jelas, gitu kan? Yang akhirnya menjadi jimat. Ini nggak perlu. Harus hati-hati dengan masalah ini. Juga teman-teman sekalian jauhi tatayur, menggantungkan nasib sama benda. Ya. Ada keyakinan kita nggak? Kalau tangan kanannya gatal mau keluarin duit, hah? Ada nggak? Tangan kiri kalau gatal mau apa itu? Mau keluarin duit? Ya? Apa sih saya lupa? Tangan kanan dapat duit ya? Tangan kiri ya? Tangan kanan keluarin duit. Ini tidak boleh nih. Kalau setiap tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalin tiap hari aja. Ini nggak benar. Matanya kedap-kedip, kelopak matanya di atas mau senang, di bawah mau sedih. Ini tidak boleh. Nggak ada nih dalam Islam. Orang-orang Arab dulu punya dua cara mirip-mirip seperti ini, tapi mereka punya cara menggunakan burung merpati, bulu burung merpati. Orang-orang Mekah dulu, mereka ambil burung merpati, diambil, terus mereka datang ke dukun, lalu mereka serahkan 3 bulu burung merpati. Satunya ditulis jalan, kerjakan, yang satu tidak kerjakan, yang satu kosong, ditaruh satu kotak. Kalau dia mau safar, dia mau menikah, mau buka usaha, dia datang ke dukun itu, kemudian dia bayar, lalu dia masukkan tangannya ke dalam kotak tanpa dia lihat. Kalau keluar bulu yang ada tulisannya kerjakan, berarti dia anggap dia berhasil, dia sukses nanti. Kalau dia ambil yang tertulis jangan kerjakan, berarti dia akan kena ya, bahaya kalau dia kerjakan. Kalau keluar yang tidak ada tulisannya, dia ulangi lagi. Itulah diambil dari kata-kata tatayur, menggantungkan nasib sama burung. Ada juga cara yang kedua, mereka lepaskan burungnya itu. Kalau mereka misalnya mau ke arah barat, burungnya ke arah barat terbangnya, nah berarti dia akan berhasil. Kalau ke arah kiri, ke arah timur, berarti dia akan celaka. Nah ini cara orang-orang kafir Quraisy dulu. Dan ini dihapus dalam Islam. Tidak ada semua itu, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah caci maki dan salahkan waktu. Saya punya pengalaman waktu hari di Makassar, di klinik ayah kami di Makassar. Waktu itu saya kebetulan disuruh pegang yayasan. Kemudian ada satu anak sahabat ayah saya. Jadi ayahnya anak ini sahabat ayah saya. Minta pekerjaan, kami kerjakan di yayasan. Terus hari pertama dia kerja, kami sempat dititipin sesuatu, dia naik motor untuk ke satu tempat. Mereka cerita dia tiba-tiba datang, kondisinya luka-luka dan dia habis tabrakan sama orang lain. Setelah itu kebetulan karena kami ada klinik, langsung diobatin di klinik itu. Saya sempat tanya, kenapa? Oh tadi saya nggak sengaja saya tabrakan begini dan begitu, selesai. Akhirnya orang yang ditabrak itu kita sudah ganti rugi dan selesai. Nah saya sempat dengar beberapa suster di situ ngomong dari jauh gitu. Mereka bilang itu kan karena hari Selasa. Terus saya tanya, memang kenapa hari Selasa? Loh Ustadz belum tahu hari Selasa itu kan hari sial. Ini nggak boleh. Makanya Nabi SAW bilang apa? La tasubbud dahar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la tasubbud dahar fa indid dahar. Jangan pernah caci maki dan salahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Semua hari baik. Ada yang lebih baik, iya, hari Jumat lebih baik. Tapi tidak ada hari sial. Allah ciptakan semuanya baik. Semua persepsi negatif ini teman-teman hapus. Gak boleh ada semua ini. Karena ini semua membuka pintu-pintu syaitan. Ini kurang lebih yang saya kasih gambaran. Begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar pasti dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.